Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 e-commerce dari mata kuliah arsitektur perusahaan dan kami akan menjelaskan tentang sistem integrasi Tokopedia. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Wahyudin dengan NIM F521240077, Alia Hijriani dengan NIM F521240079 dan Anggun Salsabila F521240070. Kemudian ada Blend Vilo dengan NIM F521240094 dan Mufruhel dengan NIM F521240067 serta Andi Muhammad Zulfika dengan NIM F521240074. Di sini akan dijelaskan oleh Ruhel. Oke, baik. Untuk bagian identifikasi subsistem Tokopedia. Pertama, user portal, yakni 1. Antarmuka utama bagi pengguna untuk menjelajah, mencari, dan membeli produk. 2. Tersedia dalam bentuk web dan aplikasi seluler. 3. Mitra logistik atau affiliate untuk mengakses khusus dan mitra pengirim atau program afiliasi. Selanjutnya ada payment gateway, yakni 1. Menyediakan berbagai metode pembayaran seperti OVO, transfer bank, kartu kredit, dan lain-lain. Kedua, terintegrasi dengan layanan perbankan dan dompet digital. 3. Manajemen promo dan diskon. Dan 4. Verifikasi pembayaran dan refund. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. Yang 1. Menangani interaksi pengguna seperti keluhan, pertanyaan, pelacakan pesanan. Kedua, mencakup chatbot, otomatis, dan sistem tiket layanan pelanggan. 3. Kampanye personalisasi, misalnya email atau SMS, berisi rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja. Dan yang terakhir yakni report analytics. 1. Menyediakan laporan bagi penjual, pembeli, dan tim internal Tokopedia. Dan kedua, menganalisis data transaksi, perilaku pengguna, dan performa mitra penjualan. 3. Yang terakhir yakni Tokopedia Trends, yaitu tools analisis keyword dan kompetitor, contohnya Tokopedia Insight. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyudin. Oke, baiklah, saya atas nama Wahyudin akan menjelaskan bagaimana penggambaran alur data antar subsistem dalam website Tokopedia. Oke, dalam subsistemnya tersebut terdapat 4 subsistem. Yang pertama ada user portal, kedua payment gateway, ketiga customer relationship management, dan terakhir itu ada reporting dan analytics. Di 4 subsistem ini saling terhubung satu sama lain. Misalnya pertama dari user portal dihubungkan ke payment gateway dengan CRM. Misalnya pengguna ingin melakukan pembelian, dan maka dia akan melewati 2 penyambungan subsistem. Oke, langsung ke bagian penjelasan alur data antar subsistem. Yang pertama ada alur 1, yaitu berisikan user portal ke payment gateway. Nah, data yang dikirim itu berupa ID pesanan, total harga, metode pembayaran, dan alamat pengiriman. Contohnya itu membayar dengan GoPay. Misalnya user ingin memilih metode pembayarannya itu seperti apa, misalnya melalui bank atau melalui OVO. Kemudian kedua ada alur kedua, yaitu user portal ke CRM. Data yang dikirim misalnya riwayat pencarian, produk dilihat, waktu akses, dan lokasi pengguna. Alur ketiga yaitu payment gateway ke CRM. Data yang dikirim berupa status pembayaran, waktu transaksi, dan metode pembayaran. Ini mencakup semua validasi pembayaran yang dilakukan dalam subsistem website Tokopedia. Alur data keempat yaitu CRM ke user portal. Data yang dikirim misalnya rekomendasi produk, promo personalisasi, dan voucher khusus, misalnya ada diskon besar-besaran yang dilakukan oleh Tokopedia. Alur data kelima yaitu payment gateway ke reporting dan analytics. Data yang dikirim misalnya volume transaksi, metode pembayaran populer, dan transaksi fraud, misalnya laporan untuk mengembalikan biaya pembelian atau melakukan pembatalan terhadap pesanan. Alur keenam ada reporting dan analytics ke CRM. Data yang dikirim misalnya prediksi chart, produk trending, dan customer lifetime value. Alur ketujuh atau alur terakhir yaitu reporting dan analytics ke user portal. Misalnya data yang dikirim berupa dashboard penjualan, rekomendasi stok, dan analisis kompetitor.
Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan integrasi dan solusinya. Untuk yang pertama ada legasi kode. Yang pertama, sistem lama tidak mendukung teknologi baru. Nah, di sini tantangannya itu adalah sistem lama seringkali tidak kompatibel dengan teknologi atau arsitektur modern. Kemudian, jadi solusinya itu ada refactoring bertahap dan menggunakan adapter atau bridge layer. Nah, melakukan refactoring secara bertahap untuk meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Kemudian ada adapter atau bridge layer itu sebagai perantara agar sistem lama dapat berkomunikasi dengan komponen baru tanpa modifikasi besar-besaran. Kemudian yang kedua ada keamanan. Nah, ancaman serangan API atau kebocoran data. Tantangannya, integrasi sistem rentan terhadap ancaman seperti serangan API, kebocoran data, dan penyalahgunaan akses. Kemudian solusinya ada terapkan autentikasi dan enkripsi data, juga firewall API. Kemudian yang ketiga ada format data berbeda, yaitu yang pertama ada JSON, XML, atau CSV digunakan di subsistem berbeda. Kemudian untuk solusinya ada implementasikan middleware atau service layer yang mampu melakukan konversi dan transformasi format data secara otomatis agar konsisten antara subsistem. Kemudian bisa juga mempertimbangkan penggunaan format standar seperti JSON untuk komunikasi antar sistem ke depannya. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kesimpulan kami yaitu Tokopedia mengandalkan integrasi antar subsistem seperti user portal, payment, dan gateway, CRM dan reporting untuk mendukung pelayanan e-commerce yang efisien. Middleware seperti API Gateway dan Message Queue membantu komunikasi sistem berjalan dengan lancar, meski ada tantangan seperti legacy, kode, dan keamanan. Solusi teknis yang tepat memastikan sistem tetap stabil dan terintegrasi dengan baik. Sekian dari kelompok 1.